Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Supernova dengan aplikasi Kaskos. Oke, seperti yang saudara lihat pada poin ini. Oke, next. Ini adalah anggota kami. Ada saya sendiri, Andi Maulana Saksono dengan NIM 2304140056, dan di sebelah saya ada Prayoga Agustiawan dengan NIM akhiran 72, serta ada Saskia Hairani yang saat ini sedang tidak bersama kami. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan Zoom meeting agar dapat presentasi bersama dengan NIM akhiran 61. Next. Background. Seperti yang kita ketahui, dalam membuat aplikasi ini kami menyusunnya dari sebuah masalah. Dari sebuah masalah timbullah aplikasi kami, lahirlah aplikasi kami. Aplikasi ini lahir karena kebutuhan akan kos dan kontrakan yang juga meningkat. Namun belakangan ini sedang maraknya maklar dan penipuan kos yang merugikan semua pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah aplikasi ini agar pemilik dan pencari kos memiliki platform yang terpercaya dalam menemukan kos yang mereka inginkan. Next. Pihak yang terlibat untuk aplikasi Kaskos: ada pemilik kos, pencari kos, pelayanan kebersihan, e-payment, aplikator, dan keuntungan yang kami dapatkan dalam aplikasi ini. Kami menarik pajak penyeluruhan sebesar 5%, promosi iklan, biaya penanganan, dan biaya komisi. Untuk seterusnya akan dibacakan oleh Saskia Hairani. Nah, selanjutnya ada proto persona. Yang pertama ada Demografi dengan nama Johan sebagai mahasiswa dengan umur 18 tahun. Ada objektif and necessities. Yang pertama yaitu menemukan kos dengan mudah dan terpercaya. Yang kedua yaitu platform yang menyediakan kos. Behavior and preference. Yang pertama itu main bola. Yang kedua itu mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan komunikasi dan teknologi digital. Yang ketiga yaitu belajar melalui platform online. Yang terakhir difficulties. Yang pertama yaitu mencari kos yang sesuai. Yang kedua tidak menemukan kos yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Demografi yang kedua yaitu ada Daniel Ricardo dengan umur 20, asal Sukabumi, Jawa Barat, sebagai mahasiswa S1. Objektif and necessities-nya yang pertama yaitu meningkatkan skill dan kemampuan yang bisa untuk karir. Yang kedua yaitu akses ke sumber pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga diterima program magang resmi dari kampus Merdeka dan pemerintah. Terus yang selanjutnya behavior and preference. Yang pertama yaitu sering membaca web novel dan menulis artikel. Yang kedua yaitu sedang mempelajari Python. Yang ketiga menikmati musik klasik instrumental. Yang keempat suka hal baru. Yang terakhir difficulties yaitu mencari kos. Dan yang terakhir terbatasnya akses kebutuhan yang mudah dijangkau. Demografi yang terakhir yaitu ada Aulia dengan umur 20 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat, sebagai mahasiswa S1. Objektifnya dan necessities-nya ada mempunyai tempat belajar yang bersih dan nyaman serta tidak memakan waktu. Yang kedua yaitu fasilitas yang dapat menunjang dan mempermudah kegiatan belajar. Selanjutnya, behavior and preference. Yang pertama yaitu sulit untuk berkonsentrasi dalam waktu panjang. Yang kedua yaitu adaptasi sosial yang mudah. Yang ketiga kesulitan dalam mengungkapkan perasaan. Yang terakhir difficulties yaitu mencari kos yang murah dan terjangkau. Yang terakhir mencari kos yang jaraknya dekat dari kampus. Oke, kemudian saya akan menyampaikan tentang metode desain yang kami gunakan. Jadi metode desain yang kami gunakan adalah Human Centered Design. Jadi apa sih Human Centered Design ini? Human Centered Design atau dikenal HCD
adalah sebuah proses desain interface yang terfokus terhadap tujuan kegunaan, lingkungan, tugas, karakteristik pengguna, dan alur kerja di dalam desainnya. Metode HCD dapat membantu user untuk mencapai tujuan untuk bisa menggunakan desain sebagaimana mestinya. Dalam HCD terbagi dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah inspiration. Jadi inspiration ini dalam penelitian adalah bagaimana cara menuntaskan permasalahan dan menawarkan banyak alternatif kepada instansi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus yang kedua adalah ideation. Jadi pada tahap ini penulis atau desainer membuka ide ataupun solusi yang bernilai dan sesuai dengan kaidah human centered design. Terus yang ketiga adalah implementation. Jadi pada tahap implementation, pengembang akan mendapatkan validasi dari pengguna untuk tahap akhir serta desain yang tepat guna menghasilkan produk pengguna di dunia nyata. Yang terakhir adalah prototyping. Jadi pada fase prototype digunakan untuk melihat gambaran atau rancangan ide dari hasil fase ideation. Lalu digunakan untuk membuat gambaran pada aplikasi apakah tampilan sudah sesuai dan berfungsi dengan kebutuhan pengguna. Next. Kemudian adalah brief design. Jadi brief design yang kami lakukan pada aplikasi Kaspros ini adalah yang pertama menentukan tujuan aplikasinya. Jadi tujuannya adalah menyediakan platform bagi pengguna untuk menemukan cost yang sesuai dan layanan kebersihan yang terpercaya, serta menawarkan fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian, pemesanan, dan komunikasi dengan penyedia layanan. Yang kedua adalah target pengguna. Jadi target dari aplikasi kami adalah mahasiswa, pekerja, atau individu yang mencari tempat tinggal sementara atau kos. Kemudian ada individu atau keluarga yang membutuhkan layanan kebersihan. Untuk fitur utamanya dari layanan kos, yang pertama adalah pencarian kos yang terdiri dari search bar untuk menemukan kos berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas. Kemudian ada rekomendasi kos yang populer atau terbaru. Kemudian ada fitur filter dan sort berdasarkan kriteria tertentu, misal kita mau cari dengan harga tertentu, lokasi, atau fasilitas tertentu. Yang kedua adalah detail cost. Yang ini terdapat elemen beberapa foto cost termasuk fitur 360 derajat view untuk melihat keadaan cost secara lebih jelas. Kemudian ada informasi lengkap tentang fasilitas kos dan fasilitas umum di sekitar, misalnya laundry terdekat ataupun minimarket terdekat. Kemudian ada fitur simpan untuk menyimpan kos yang disukai atau produk kos yang mau dibeli entah kapan nanti atau kapan itu. Kemudian ada fitur chat untuk bertanya lebih lanjut tentang kos. Terdapat fitur via message. Yang ketiga adalah booking cost. Opsi untuk mengatur jadwal kunjungan ke kos atau fitur book now untuk langsung membooking kos yang diinginkan, dan informasi tentang agen survei yang memastikan keamanan kos. Terus yang keempat adalah membership. Layanan membership untuk menerima promo dan diskon menarik yang kami berikan kepada user. Kemudian pada layanan kebersihan, fitur yang pertama adalah kategori layanan kebersihan. Pilihan kategori layanan kebersihan yang tersedia, kemudian rekomendasi layanan kebersihan yang sering dipilih oleh user atau pengguna. Kemudian ada detail layanan kebersihan yang memuat tentang informasi tentang penyedia layanan, misal nama, alamat, dan ratingnya. Kemudian ada deskripsi kategori layanan kebersihan, terus ada fitur chat untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan, dan fitur book now untuk memesan layanan kebersihan. Ada welcome dan alur pengguna. Pada homepage terdapat header, banner, dan section. Kemudian pada rekomendasi layanan kebersihan, pada halaman pencarian kos terdapat serba seperti input lokasi, filter, dan sort. Kemudian akan menampilkan hasil pencarian seperti list cost dengan informasi singkat, gambar harga, lokasi, dan ratingnya. Kemudian pada desain visual dan UX. Untuk warna utama kita memilih warna yang menjabarkan kebersihan dan kenyamanan seperti biru muda, putih, dan hijau. Kemudian untuk tipografinya kita menggunakan font yang mudah dibaca, modern, dan juga bersih. Misalnya pada produk ini adalah Poppins. Untuk ikonografi menggunakan ikon yang jelas dan representatif untuk setiap fitur. Kemudian pada interaksi pengguna, navigasi yang intuitif dan mudah diakses. Kemudian ada animasi sederhana untuk transisi halaman.
feedback visual untuk setiap aksi pengguna, misalnya tombol berubah warna saat diklik. Oke, kemudian pengujian dan iterasinya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pada design thinking saya menggunakan human centered design, kemudian diuji dengan pengguna sebelumnya untuk menggunakan feedback. Kemudian melakukan iterasi untuk memperbaiki berdasarkan feedback untuk memastikan aplikasi mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan oleh pengguna. Next. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Pada yang sudah lihat di sini ada desain fidelity dan kami di sini ada rancangan awal dari home, detail dan juga untuk navigasi. Oke, next. Dan ini adalah desain untuk detail yang kedua, ada untuk desain pencarian, ada untuk desain akun, dan juga ada message. Next. Oke. Siap. Balik Sarah. Coba balik. Biru. Jadi 6 view. 360 view. Dan terus yang cleaning. Oke, balik. Save. Message. Oke, sip, done. Saya ngomong juga ya sih. Oke. Kemudian untuk high fidelity akan kami jelaskan secara terus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tutur kata dan kurang lengkap, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.